Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan lil Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita insya Allah akan melanjutkan pengajian yang dulu pernah kita mulai. Jadi kalau saya nanti insya Allah mulainya di materi yang berkaitan dengan Rasulullah. Ya, yang belum nulis nomor rekening. Ada Pak. Kalau nggak absen nggak dapat nasi kotak. Oh. Padahal nasi nggak ada yang kotak ya. Sama Mur. Kita akan melanjutkan pengajian dengan kitab yang dulu pernah saya awali, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin kita masih di bab pakaian, supaya untuk tahu bagaimana lebih dekat Nabi SAW. Kemarin kita bahas pakaiannya. Nah sekarang kita akan bahas yang lain, aksesorisnya. Di antara aksesoris yang ada, kita akan melihat sepatu Nabi Muhammad SAW. Ini semua pada pakai sendal, pakai sepatu, ya kan? Kita mau lihat sepatunya Nabi bagaimana. Merek sepatu Nabi apa? Buatan mana? Warna apa? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Diriwayatkan dari Hujair bin Abdullah bahwa anna an-Najasyi ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadaqaini alabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dapat hadiah dari Raja Najasyi. Raja Najasyi ini rajanya Habasyah. Habasyah itu negeri di Afrika, termasuk negeri kaya, negeri besar di Afrika. Nabi pernah dapat hadiah dari Raja Najasyi. Disebutkan Nabi itu dapat hadiahnya sepasang sepatu. Berarti sepatunya dari mana? Dari Afrika. Dari hadiah ya. Kadang-kadang begitu kita itu ya. Kadang-kadang kita ini kalau ditanya, jawabannya kebiasaan. Contoh misalnya, ada yang tanya begini, mau kemana? Jawabannya beli bensin. Salah apa enggak kira-kira? Salah apa enggak? Sambil nunggu yang lain. Ada pertanyaan, mau kemana? Jawabannya beli bensin. Mau kemana? Cari sarapan. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Hah? Siapa yang benar angkat tangan? Siapa yang salah angkat tangan? Mau kemana? Di bensin. Mau kemana? Sarapan. Biasanya kalau bahasa Indonesia yang benar, namanya mau kemana itu disebut tempatnya. Mau kemana? Pom bensin. Nah, gitu. Mau kemana? Warteg tuh.
Tapi kalau mau kemana? Beli bensin. Mau kemana? Sarapan. Nah itu bukan mau kemana namanya. Tapi itu kebiasaan. Makanya kalau ditanya, mau kemana? Pagi-pagi lewat. Mau kemana? Kerja. Jawabannya harusnya mau kemana? Kantor. Bukan kerja. Emang apa pentingnya Ustaz? Gak penting. Ya, gak penting. Cuma nunggu aja yang belum hati. Jadi Nabi SAW dapat hadiah dari mana? Najasyi. Berarti sepatunya Nabi itu dari mana? Afrika. Salah satunya. Ada sepatu dari Afrika. Salah satu. Ya. Jadi Nabi itu punya sepatu dari Afrika, hadiah dari seorang raja. Warna sepatu itu hitam. Berapa jumlahnya? Sepasang. Kanan kiri, mau kasih sebalik sebelah. Ya, dapat hadiah sepasang sepatu warna hitam. Hitamnya pekat. Ya. Ada yang mengucapkan, ada yang menyampaikan hitam pekat dan dia menutup sampai ke atas mata kaki. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW wudhu, beliau itu kalau pakai sepatu itu, karena sepatu ini bagus. Sepatu dari raja, wajar. Ya. Bukan dari pasar Mampang, bukan. Sepatu dari raja bagus. Jadi Nabi itu kalau wudhu terus pakai sepatu itu, kadang dari pagi sampai malam nggak dilepas, dipakai terus. Sehingga waktu beliau itu misalkan batal dan wudhu lagi, itu sepatunya aja yang diusap. Sepatunya aja yang diusap, jadi nggak dicopot. Jadi boleh misalkan teman-teman lagi punya barang bagus, lagi senang, dipakai terus boleh, nggak apa-apa. Tanda syukur. Yang penting jangan sombong. Yang penting jangan pamer. Kalau punya dipakai terus nggak apa-apa. Itu kayak tas tuh, dipakai terus tasnya nggak dicopot-copot. Harta karun ada di sini. Oh iya. Kalau ada harta lain cerita. Ya kan? Boleh-boleh aja nggak apa-apa. Kadang-kadang kan ada orang begitu kan. Beli baru diliatin terus. Tapi asal jangan pamer, jangan sombong. Jadi kalau ditanya orang ngapain lihat bawah terus, nggak apa-apa, nah, gitu. Ya, ngapain lihat bawah terus? Wah, nggak tahu. Sepatu dari Turki, wah itu sombong. Ya, kalau nggak sombong pamer. Nah, bentang baru, sholatnya lain. Ada orang yang jamnya baru, gelarnya baru, cincinnya baru, sholatnya takbiratul ihramnya lain. Tangannya di dulu nih. Bukan. Allah. Saya kadang-kadang masih dilihat ya. Kayaknya pernah di sebelah sini ini juga pernah saya sholat di masjid sebelah ini. Bapak-bapak tuh cincinnya mungkin akiknya. Jadi sholatnya Allah. Kayak siapa tuh yang punya cincin banyak tuh? Nah, ada kan kalau ngomong kan sampai begini. Jangan kalau pamer. Berikutnya, jadi ada sepatu Nabi itu yang warnanya hitam. Warnanya hitam, pekat, terus menutup mata kaki. Ada hadis berikutnya dari Mughirah ibn Syu'bah, ahda dihadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dapat hadiah dari Dihyah. Dihyah ini sahabat Nabi. Termasuk kaya, ganteng. Makanya kata Nabi, ada seorang sahabat yang mirip dengan malaikat Jibril kalau lagi datang, ya. Dan itu adalah sahabat Dihyah. Beliau ini masya Allah. Itu pernah memberikan hadiah sepasang sepatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lagi dikasih hadiah itu Nabi copot sendal beliau, langsung Nabi pakai. Jadi itu juga sunnah tuh, bukan sunnah sepatunya atau bukan, tapi sunnah kalau dikasih orang langsung dipakai. Jus pukat ada. Ya tergantung, kalau memungkinkan silakan, tapi kalau enggak jangan. Ya, maksudnya memungkinkan, contoh misalkan kita tahu tuan rumahnya mampu, tuan rumahnya bisa ngasihnya cuman teh tawar, ya kita boleh minta. Ada kopi nggak kopi? Nah,
Cuman kalau kita datang ke rumah orang yang mungkin secara ekonomi kurang, dia subuh itu saat kita datang itu dalam rangka untuk menghormati, itu sudah maksimal, ya sudah, alhamdulillah. Kalau disuguhin air sumur, pernah disuguhin air sumur? Dulu lagi kecil kali Pak. Pernah, tapi diambil betul dari air sumur, pernah? Dari sumur. Hah? Semua jam-jam sih nggak apa-apa. Nah, sebentar. Jadi kalau di Arab ya, itu namanya orang kalau datang ke rumah orang dan tamu itu merasa dihormati. Jadi misalkan nih, ada orang datang, terus tamu itu istimewa buat orang rumah itu, maka suguhan paling mahal yang disuguhkan ke orang itu adalah air sumur. Diambilin dari sumur. Ya, jadi kalau nanti teman-teman main ke sana, ke arah, ya kalau di Mekah Madinah nggak ada begitu, tradisi itu nggak ada, karena udah kota. Tapi kalau masuk ke pedalaman gitu, terus tiba-tiba kesasar, terus mampir ke rumah orang, dikasihnya minum air sumur, berarti kita tamu terhormat. Dikasihnya air sirup, jus, itu biasa. Beda kalau kita di sini, begitu datang kita disuguhin air sumur, berarti sama aja dengan apa? Misalkan kita datang nih, langsung disuguhin, nampak airnya warnanya bening gitu, terus diomongin sama yang punya, ini air sumur, nggak sempat saya masak, silakan diminum. Kira-kira gimana? Itu tanda ngusir, tanda ngusir. Tapi kalau di Arab, kalau diomongin begitu, berbahagialah Anda, sebab Anda terhormat. Itu lebih dari hanya sekedar disembelihin kambing. Kalau dikasih air minum, tapi nggak pakai dimasak ya, sumur, air sumur yang langsung diambil. Sebab di sana sumur jarang, di sana sumur itu berharga. Makanya yang dibawa oleh jamaah haji dan umroh kan air sumur, tapi sumurnya sumur Zam-Zam. Nah, buat orang Arab yang dianggap baik itu bukan cuma sumur Zam-Zam, semua sumur. Cuman kalau nggak tahu dikira menghina. Orang nggak tahu tiba-tiba main dikasih air sumur. Kalau nggak tahu. Lalu ada juga yang diriwayatkan dari Jabir, dari Amir, ada sebuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dihadiahi jubah. Lalu memakai keduanya itu, pakai jubah sama pakai sepatu yang dikasih oleh Dihyah itu tadi, sampai rusak. Jadi Nabi itu diantara sunnahnya biasanya beliau itu memakai sesuatu sampai rusak. Cuman jangan juga diartikan sama dengan kita, sebab orang dulu itu namanya punya baju gak kayak kita. Kalau kita ini punya baju, seminim-minimnya pendapatan orang pasti bajunya itu lebih dari 5. Lebih dari 5. Itu minim itu aja. Kalau orang dulu enggak, orang dulu itu setahun paling dia ganti baju itu 2 atau 3 kali. Jadi baju ini bukan yang dikit-dikit mandi pagi ganti, mandi sore ganti, enggak begitu. Ya, baju ini udah dipakai sebab apa? Dulu kain mahal, susah. Orang mau bikin kain begini ini enggak kayak kita. Apalagi mereka masih bikinnya itu dari kulit kadang-kadang pakaian. Ya, bukan kulit kayu, kulit domba di daerah tertentu, ya. Atau diambil dari ya serat-serat kapas yang zaman dulu masih susah lah pokoknya. Ya, dari wool, dibikin dari wool. Jadi bajunya itu kayak karung goni. Kalau teman-teman datang ke Museum Nabi di Madinah, itu masih ada sebahagian bajunya para sahabat. Kalau kita ngelihat sekarang kayaknya waduh kasihan sekali ya bajunya begitu. Ingat ini 1400 tahun yang lalu. Ya emang kalau namanya 1400 tahun yang lalu nggak ada baju begini. Baju yang dipakai sama teman-teman ini adalah baju-baju yang dipakai oleh raja-raja Romawi. Ya, yang begini-begini ini pakai raja-raja Romawi nih. Baju yang sudah dibuat dari apa namanya ini? Apa nih? Gitulah. Itu sutra apa itu baju Romawi, itu kaisar-kaisar Romawi yang pakai. Kaisar-kaisar Romawi yang pakai. Kalau zaman dulu enggak. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu.
itu punya kulit sensitif. Beliau itu nggak bisa kalau pakai pakaian umum, berdarah. Kulitnya berdarah pakai pakaian umum. Kan kita bingung, pakaian apa yang bikin kulit berdarah? Ternyata kalau kita lihat pakaian orang pada zaman itu kayak kalau sekarang karung goni. Karung goni itu dibikin pakaian, jadi rata-rata itu kasar, tebal gitu. Itu umumnya orang begitu. Nanti kalau agak kaya pakai, bukan agak kaya, kalau kaya sekali pakainya sutra. Atau kalau tidak sutra, bahan yang kalau dipakai ini ya kayak gini nih, nggak bikin kulit luka. Akhirnya oleh Nabi Abdurrahman bin Auf akhirnya boleh pakai sutra sebab nggak bisa. Kalau pakai baju kebanyakan orang kulitnya itu langsung berdarah. Ya. Kenapa? Karena kain pada masa itu nggak kayak kita. Kita ini pakaian yang dipakai oleh raja-raja Romawi model begini. Walaupun mungkin sekarang harganya berapa? 100.000, 200.000, kayaknya murah, ya kan? Tapi kalau zaman dahulu ini barang mewah. Ya, di antara barang mewah itu pakaian buat orang dulu. Makanya orang dulu itu bisa jadi orang kaya kalau jual dua barang. Satu kain, dua minyak wangi. Ini kalau orang jual kain atau jual minyak wangi itu jadi miliarder zaman dulu. Kalau sekarang enggak, sekarang orang jual minyak bumi, itu baru kaya. Orang jual batu bara, itu baru kaya. Tapi kalau dulu jual pakaian atau jual minyak wangi, makanya ada istilah nama jalur sutra. Kenapa disebut jalur sutra? Karena itu jalur orang-orang kaya lewat jual sutra. Sama satu lagi jalur dupa. Kenapa disebut jalur dupa? Sebab itu jalur orang-orang kaya jual dupa. Dupa itu minyak wangi. Gak ada jalur yang lain, gak ada. Jalur pinjol, gak ada. Walaupun sekarang banyak orang kaya sebab gara-gara jadi rentenir. Jalur judol, gak ada. Judi online ya. Walaupun sekarang banyak orang kaya gara-gara jalur judi. Tapi orang dulu cuma itu aja, carilah. Jalur dagang itu cuma dua. Kalau nggak jalur sutra, kalau nggak jalur dupa. Sebab itu jalurnya orang kaya. Kalau nggak jual kain, kalau nggak jual minyak wangi. Lalu kita lihat sendalnya Nabi sekarang. Ini ada, kalau teman-teman datang ke Turki, di sini di buku ini ada nih. Sepatu Nabi yang dikasih sama Raja Najasyi dari Afrika itu di Istana Topkapı di Turki masih ada. Ya. Ada yang sudah pernah ke Istana Topkapı di Turki? Ada. Itu sempat lihat nggak? Tuh. Sepatu Nabi. Kayaknya enggak ya. Pasti enggak. Iya. Ya. Itu ada tuh. Ada karena istananya gede. Istananya gede kan? Istananya gede, terus ada di antara istana itu ruangan besar juga ruangan. Itu khusus tempat di mana dulu atau tempat di mana disimpan barang-barang Nabi Muhammad SAW. Rambutnya, jubahnya, sisirnya, cincinnya, sepatunya, termasuk sepatu. Kalau peninggalan Nabi di istana itu insya Allah benar. Tapi kalau nanti teman-teman datang juga ke sana, di sebelahnya peninggalan para nabi yang lain. Ada tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ada di sana. Nah kalau ini tanda tanya. Ya kalau ini tanda tanya. Oh itu tongkat Nabi Sulaiman. Tanda tanya. Ya. Tapi kalau tongkat Nabi Muhammad, misalkan pedang Nabi Muhammad, ya benar. Tapi kalau tongkat Nabi Musa, ya, terus serpihan batu sumur Nabi Yusuf, nah itu tanda tanya. Sekarang sendal Nabi gimana sendal Nabi? Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalan. Ketika ditanya Anas bin Malik, gimana sih dulu sendalnya Nabi? Nah, ini rata-rata ada yang pakai sendal kan, kita lihat. Sendal Nabi bagaimana? Nah, Anas bin Malik menjawab, sendal Nabi itu memiliki tali yang disatukan ujungnya dan dijepit di antara dua jari kakinya. Nah, ini kayak kita sekarang sendal jepit. Sendalnya Nabi modelnya kayak gitu. Makanya orang Arab biasanya kebanyakan kalau teman-teman ke sana, sendalnya itu modelnya begitu. Ya, jepit.
Minimal ada yang dijepit oleh jempol dengan jari telunjuk kakinya. Telunjuk kaki itu apa namanya? Nah, ya, telunjuk kaki. Jempol sama sebenarnya kayak sendal jepit, walaupun modelnya mereka terbuat biasanya dari kulit. Rata-rata orang Arab begitu. Ya, kalau mau dilihat dulu, jarang sendal-sendal yang model-model kita yang sendal. Rata-rata dia sendalnya ada dijepitnya. Qala kana lina di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan matniyun syiraquhuma. Ada riwayat yang lain mengatakan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama, punya dua tali itu dari jempol itu tadi yang dijepit terus jadi dua tali kanan ke kiri ya, kayak sendal jepit gitu kan. Dan setiap talinya terbagi menjadi dua lagi, jadi ada agak melebar lagi. Kaki sendalnya nih, ini fotonya begini. Fotonya, ini sendal Nabi Muhammad SAW. Ya masih ada di istana Tokah sampai sekarang. Ini sendal paling lama, udah 1400 tahun. Untung nggak ada merek. Kalau ada merek, gua terkenal itu. Ya. Sebab misalkan ada tulisan Swallow, wah bro itu langsung. Bata, oh gitu. Kalau ini sepatunya, ini sepatu Nabi. Cuman yang sininya sudah habis. Ini sudah. Memang Nabi itu kalau urusan pakaian, beliau itu dipakai sampai usang, itu Nabi. Walaupun ada jamaah tanya ke saya terus, gimana dengan kita Ustaz? Memang kalau kita ini sekarang pakai juga harus begitu, harus sampai usang baru beli lagi? Enggak. Lah kok enggak? Kan Nabi pakai pakaian sampai usang baru ganti. Iya Nabi. Apa yang membuat saya mengatakan tidak? Beda zaman. Ada hadis walaupun tidak sampai dalam derajat sahih. Kalau laki-laki potong model kayak kita begini ini, itu dicela. Itu dicela. Sebab laki-laki pada masa itu rata-rata gondrong, sebahu. Terus kalau ada yang potong model kita saat ini, itu dikira lelaki-lelaki yang tidak memiliki keberanian. Ini bahasa kita sekarang banci, ya kan? Itu untuk menunjukkan dia itu berani perang, nggak berani perang itu zaman dahulu rambutnya. Jadi kalau rambutnya itu segini, oh itu berarti jawara, pendekar, berani. Kalau rambutnya model yang potong-potong begini, ya. Cuman apakah itu langsung dipakai sekarang? Ya enggak lah. Sebab itu kondisi dan situasinya beda. Kalau sekarang nggak ada itu orang dibedakan dari rambut tuh nggak ada. Ya, nggak ada kan kita lihat orang berani, lanjut, berani, nggak ada. Koruptor, bukan koruptor, nggak ada juga kan sama. Ya. Makanya begitu. Ya. Ada sesuatu yang mungkin zaman dahulu punya identik dengan hal tertentu, tapi di zaman berikutnya mungkin tidak ada identik dengan hal tertentu, maka itu otomatis tidak berlaku sebab identiknya sudah tidak ada. Contoh, orang dulu kalau pakai baju, lalu bajunya entah jubah, entah kakinya, entah celananya itu di bawah mata kaki, itu artinya orang lagi ingin sombong. Lagi ingin sombong. Kalau dia lagi nggak mau sombong, diangkat. Sekarang orang sombong nggak sombong apa gara-gara dengan itu? Bukan. Sekarang apa sombong dengan nggak sombong apa yang membedakan kalau pakaian? Yang sombong malah ini. Nah, Yang sombong malah ini. yang sombong? Ini pakaiannya. Oh, itu bukan sombong katanya. Apa biasanya orang sombong dengan pakaian itu modelnya sekarang gimana? Merah misalnya. Kalau merek ya. Tuh. Kalau ada mereknya NRA. Gitu ya? Enggak. Enggak ya? Karena ada itu baju koko yang kita bagi itu. Saya pernah kalau lagi datang ke daerah. Kayaknya kan kalau kita biasa ya. Itu kalau lagi ke daerah itu ada beberapa daerah ya, bukan di daerah-daerah kota, enggak, bukan di Jawa, di luar Jawa, di daerah itu. Kalau sholat Jumat itu pakai baju yang NRA itu. Oh, itu udah kelasnya tinggi. Kebanggaan. Dan duduknya di depan. Jangan poster kali.
Saya juga heran juga. Luar biasa lain. Ada terakhir kemarin pakai batiknya Aruna. Enggak serius, saya mau ngapain dengan ini? Saya kaget gitu juga. Di daerah jangan merasa punya kebanggaan. Ya. Kita udah menunaikan Umroh ya. Ya, gitu. Ya. Dia pakai itu. baju kebesaran. Dia pakai, ya. Dan itu memang sengaja dia pakainya cuma hari Jumat. Ya. Terus batik itu MLA batik apa dia pakai juga. Itu khusus gitu. Ya. Padahal kadang-kadang yang bagi juga ala kadarnya juga di sini kan. Ya. Kalau orang Jakarta dia nggak mau pakai, tapi orang di daerah ternyata. Kalau mau dibilang apa ini termasuk sombong Ustaz? Wallahu alam. Ya. Mungkin kalau dia sekedar ingin bangga itu dekat sombong berarti ya kan bangga, hati-hati juga. Tapi kalau cuma sekedar tadi nih, ini saya pakai Jumatan sebab baju ini pernah saya pakai Jumatan di Mekah. Itu sombongnya. Enggak, bukan sombong. Sebab dia merasa ada kenangan. Punya kebanggaan. Nah, kalau bapak dia NRA, kayaknya karyawan NRA juga kan yang begitu. Nah, ini cuma kabar aja nih buat teman-teman gitu. Informasi. Nah, jadi kalau semisal nanti ada ya, jamaah-jamaah dari daerah datang gitu kan, terus bawa baju itu bisa jadi baju yang dia banggakan gitu. Waktu dia datang ke daerah. Saya juga baru lihat, baru tahu. Tuh, contohnya. Jadi kalau ditanya apakah kita harus pakai baju, sendal sampai usang? Enggak. Tapi kan Nabi pakainya sampai usang? Iya, sebab beda. Beda zaman. Dan tadi kalau kita bicara sendal Nabi, Nabi itu sendalnya dijepit, ya. Ada jepit di kaki. Macam-macam orang sampai ngomong sendal yang sesuai sunnah. Wah, repot. Sendal yang sesuai sunnah adalah sendal yang dijepit itu. Ya, karena memang hadis-hadisnya menyampaikan begitu. Dia nggak bisa juga dibilang sesuai sunnah. Memang zaman itu sendalnya modelnya gitu. Ya, tuh. Lalu berikutnya. Nah, kejangkrik. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Pernah Ibnu Umar ini ditanya sama muridnya. Karena pakai sendal model tertentu. Ibnu Umar pakai sendal model tertentu. Zaman dulu itu namanya murid sama guru sampai ditanyain detil. Sendalnya gurunya aja ditanyain. Cuma ditanyain bukan ditanyain mereknya apa, harganya berapa. Beli di mana bukan, tapi ditanyain ya kenapa pakai sendal model begitu. Pengen tahu aja, kalau dasarnya itu ilmiah mereka ikut. Maka Ibnu Umar pernah pakai sendal yang sibtiyah. Sibtiyah itu tak sendal biasa lah, nggak pakai bulu. Ya, sendal biasa karena zaman dahulu itu ada sendal juga kan dibuat dari kulit. Kulit ada yang masih bulunya ada, jadi kayaknya modelnya ada bulu, sama yang tidak ada bulu. Sibtiyah. Maka Ibnu Umar ketika ditanya sama muridnya, kenapa kamu pakai sendal begitu wahai guru? Maka Ibnu Umar menjawab, karena aku pernah melihat Rasul memakai sendal yang tak berbulu. Dan beliau berwudu tidak melepaskan, karena itu aku suka memakai. Nah, jadi sendal jepit, Nabi pernah kalau wudu pakai sendal jepit, sendalnya nggak dilepas. Ya, jadi wudu pakai sendal, tapi airnya tetap masuk di celah-celah kaki, bukan nggak masuk. Ya. Tapi jangan dibilang begitu lagi wudu di masjid pakai sendal. Pak, wudu pakai sendal, sunnah. Ya, pernah bukan selalu, pernah. Namanya pernah itu ya kadang-kadang. Namanya pernah, kadang-kadang bukan selalu. Ya. Tetapi Ibnu Umar memang sahabat yang terkenal ingin setiap aktivitasnya itu kalau bisa ada sesuatu dari Nabi yang ditiru, termasuk pakai sendal. Tuh. Berikutnya sendal Nabi SAW nih sama memiliki dua. Pokoknya yang paling banyak itu Nabi memang sendalnya begitu. Ya. Nah, ada lagi nih kalau ini bicara adab. Kalau sendalnya rata-rata biasanya pasti akan menyebut model sendal Nabi itu sendalnya seperti sendal jepit.
Sendal gunung, ya memang sendal zaman orang dulu kan begitu ya. Lalu ada yang menceritakan juga, Nabi mengatakan la yamushiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'il huma jami'an aw liyukhfihima jami'an. Jangan kalian itu kalau lagi pakai sendal cuma pakai satu yang satu nggak pakai. Jangan kata. Kalau mau pakai dua-duanya, kalau enggak dua-duanya. Nah, kalau kita masuk nih, memang di kita nggak ada orang pakai sendal cuman sebelah, nggak ada, ya, nggak ada cuman pakai sendal sebelah, itu nggak ada. Kalau orang dulu banyak, makanya kalau dilihat hadis ini, ya bener lah Rasul, memang mana ada orang pakai sendal cuman sebelah, pakai ya dua-duanya. Makanya Nabi bilang kalau pakai dua-duanya, kalau lepas dua-duanya. Kalau orang dulu nggak, orang dulu itu ada yang pakai sendal cuma sebelah. Coba saya tanya nih, kira-kira kenapa yang bisa saya kasih hadiah? Ya, hadiah umroh dari NRA. Apa ada yang tahu nggak kira-kira? Karena kakinya cuma sebelah. Ya, salah. Salah. Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa pakai kaki? Kenapa pakai sendal cuma satu? Ada budaya orang dulu pakai sendal cuma sebelah. Kata Nabi jangan. Kalau mau pakai dua-duanya, kalau enggak dua-duanya. Orang dulu biasa nggak pakai sendal biasa, pakai sendal ada. Pakai sendal sebelah juga ada. Cuma pertanyaannya tahu nggak kenapa? Karena penting itu. Bukan sebelah rumah. Kalau nggak kanan aja yang dipakai, kalau nggak kiri aja yang pakai. Nah, nih, karena kalau nggak dijelasin, mohon maaf nih, hadis ini kalau cuma dibaca begitu aja, udah lewat gitu aja. Oh ya, yang penting jangan pakai cuma sebelah. Itu gampang dipahami. Dan nggak ada orang sekarang juga yang pakai cuma sebelah. Cuman masalahnya bukan cuma masalah dipakai sebelah apa nggak sebelahnya. Intinya apa? Gitu. Jadi walaupun kita pakai dua sendal atau nggak pakai sandal sama sekali, yang penting jangan seperti itu. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa Nabi melarang orang pakai sendal cuma sebelah? Sebab orang dulu ada yang pakai sendal cuma sebelah. Kenapa? Enggak. Bukan. Nah, kenapa pakai sendal sebelah? Sombong. Bingung juga kan? Nah, biar diperhatiin orang. Ada orang dulu itu kalau mau pakai sendal, dia pengen sombong dengan sendalnya. Yang dia pakai sebelah. Kalau orang sekarang pakai sendal cuma sebelah, dibilang gila, bukan sombong. Iya kan? Ini contoh untuk memahami hadis. Ya. Jadi orang kita lihat nih di depan pakai sendal cuma sebelah jalan, kita bilang antara sendalnya hilang, kalaupun hilang juga nggak mungkin pakai sebelah, atau yang mungkin besar gila, ya, cuma pakai sebelah gitu kan. Kalau orang dulu enggak. Orang dulu kalau mau sombong pakai sendal sebelah, supaya apa? Jadi pusat perhatian. Wih, sendalnya, gitu. Oleh sebab itu Nabi larang. Larangnya bukan perkara masalah sekedar pakai sebelah atau enggak, supaya jangan sombong. Ya. Kalau fitrah, ini udah fitrah orang nggak mau pakai sebelah, ya Nabi nggak perlu larang. Ya. Nabi nggak perlu larang, otomatis nanti dia akan. Tapi masalahnya ada sesuatu. Orang tuh kalau pakai cuma sebelah sombong, tandanya dia sombong. Sama berarti kita kalau pakai sendal jangan sombong. Sebab kalau sombong itu yang dilarang. Artinya hadis ini larangan buat orang pakai sendal sombong. Biasanya orang pakai sendal sombong itu kalau sendalnya apa? Mahal, merah, ya. Itulah sendal hadiah. Hadiah ada nggak yang bikin sombong? Ada nggak hadiah yang bikin sombong? Hadiah dari Raja Salman, sombong. Hadis berikutnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang, sama nih. Nabi melarang orang makan dengan tangan kiri, sebabnya karena itu adalah cara makannya setan, dan melarang orang berjalan dengan satu sandal, sebab itu jalannya orang-orang yang sombong. Tuh, saya pilih-pilih aja. Lalu ada berikutnya,
Idzan ta'ala ahadukum, kata Nabi, kalau di antara kalian itu ada yang ingin memakai sandal, falyabda bil yamin. Kalau pakai sandal, pakai dari kanan dulu. Pakai sandal dari kanan, pakai sepatu dari kanan, nyisir dari kanan, masukin baju tangan kanan, pakai kacamata bareng. ya, makanya pakai peci itu kanan dulu gini. Ya enggak lah, enggak makanya. Ya enggak, kan ini kan bukan enggak pasangan, ini enggak pasangan. Ya enggak bisa enggak. Walaupun kacamata ini sepasang, ada telinga kanan, telinga kiri, ya tetap enggak bisa. Yang bisa duluan kanan, kanan. Ya. Yang bisa duluan kanan, kanan. Pakai sendal kanan, nyopotnya kiri, kiri duluan. Jadi pakai kanan, nyopot kiri. Ya. Baju juga begitu, pakai kanan duluan, nyopot kiri. Itu Nabi begitu. Ya. Jadikanlah apabila seorang di antara kalian memakai sendal, mulailah dengan sebelah kanan. Jika melepas, mulai dengan sebelah kiri. Itu. Ya, jadi kalau melihat ada orang, lihatin orang. Kalau pakai sendalnya kanan dulu, berarti dia udah belajar. Terus kalau nyopotnya kiri dulu, dia udah belajar. Ya. Lalu jadikan kanan yang pertama ketika memakai sendal, dan yang terakhir nih sama itu, terakhir ketika melepasnya. Ya, pasti berarti kiri dulu ya. Tuh. Sama, hadis berikutnya sama. Sama juga ya. Sekarang cincin Nabi. Ada yang punya cincin sekarang? Ada yang punya cincin? Yang laki-laki. Nah, nggak ada ya? Ini yang beda. Kalau zaman dulu laki-laki itu kayaknya wajib pakai cincin dulu. Ya. Karena Nabi pakai cincin, sahabat-sahabatnya semua pakai cincin. Ada cerita semua laki-laki zaman dulu pakai cincin. Dulu, sekali lagi dulu. Jangan ini dibawa-bawa. Terus sekarang dibilang yang nggak pakai cincin itu berarti bukan laki. Enggak, itu dulu. Ya. Kalau dulu memang begitu. Makanya ada bab khusus cincin Nabi. Sebab dulu laki-laki pasti pakai cincin. Ada bab khusus cincin para sahabat. Ada bab khusus. Sekarang yang banyak pakai cincin perempuan, ya, iya nggak, betul ya? Ini pada pakai cincin gelang kan? Nah, kalau dulu laki-laki yang pada pakai cincin dan gelang, memang berubah ini. Bagaimana cincinnya Nabi? Karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warakin wa kana qassuhu habasyiyah. Cincin Nabi itu terbuat dari warik, perak. Jadi cincinnya itu dari perak, bukan dari emas. Sebab laki-laki haram pakai emas, perempuan halal. Laki-laki haram pakai emas. Jadi Nabi dulu cincinnya pakai perak. Mata cincinnya dari Afrika Tengah. Keren. Ya. Mata cincinnya bukan dari pasar sebelah, bukan, tapi dari Afrika Tengah. Berarti apa? Nabi punya cincin harga mahal. Saya sampaikan begini sebab kadang-kadang orang habis ngomongin sendal, sendalnya sampai usang misalnya. Ngomongin apa kayaknya kok. Tapi begitu ngomongin cincin kita perlu tahu. Cincin Nabi ini mahal. Cincin Nabi mahal. Ada juga cincin Nabi yang terbuat dari perak dan beliau itu membuat stempelnya dengan cincin itu. Jadi ada cincin Nabi yang terbuat dari perak, gak pakai mata. Yang dipakai oleh Nabi yang tadi cincin dari perak, yang ada matanya, yang ada batunya. Sedangkan cincin Nabi yang dijadikan stempel, Nabi gak pakai, cuman hanya dijadikan stempel. Jadi dulu para raja itu stempelnya itu nggak kayak kita. Kalau sekarang stempelnya kan bentuknya cap ini ya, dong. Kalau zaman dulu nggak. Dulu stempelnya itu dicincin. Stempelnya dicincin. Jadi kalau ada apa-apa, yes, dicincin. Tulisan cincin Nabi bagaimana? Muhammad, bawah Muhammad, atasnya Rasulullah, atasnya Allah. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah. Tapi itu nggak dipakai, cuman kalau mau buat stempel. Nah, kalau sekarang rame dijual cincin
model Nabi terus dipakai-pakai. Nah, sebenarnya Nabi nggak pakai cincin itu. Ya, itu hanya sekedar dipakai kalau mau dibikin stempel. Yang dipakai oleh Nabi cincin yang ada batu. Dia dipakai. Ya. Cincin Nabi dari perak dan mata cincinnya juga ada yang dari perak. Jadi ada juga tuh. Tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi ada riwayat yang mengatakan begitu. Min fiddatin, ya, kussuhu minhu. Ada diambil dari perak, dalam matanya juga dibikin dari perak. Mungkin hanya hiasan di atas. Terus berikutnya cincin Nabi juga nih. Nah, tadi ini cerita tentang bagaimana cincin Nabi. Ada riwayat, ya, diriwayatkan dari Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Cincin Nabi itu begitu tulisannya. Bawahnya yang buat stempel ya, Muhammad. Bawahnya Muhammad, di atas Rasulun, di atasnya Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Adab Nabi SAW itu karena idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Kalau masuk ke dalam toilet, maka beliau melepas cincinnya. Kenapa dilepas? Kenapa dilepas? Saya tanya. Hah? Ada tulisan Allah, yang tulisan Allah jarang dipakai. Dia yang cuma dua stempel. Yang sering dipakai yang apa? Yang dari batu. Tapi dibuka juga. Iya, dibuka juga. Makanya saya tanya, kenapa alasannya? Karena itu kotor. Kan lafaz Allahnya enggak sering dipakai. Yang lafaz Allah cuma buat stempel. Yang sering dipakai yang ada batu. Tapi Nabi disampaikan di sini kalau masuk ke khala naza'a khatamahu, Nabi copot itu cincin. Ya, copot itu cincin. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Kan bukan, ini bukan mau wudu, masuk toilet. Toiletnya. Masuk toilet. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin model aja zaman dulu ya, copot-copot gitu kan. Makanya orang sekarang kan ada juga yang begitu kan. Mungkin termasuk barang mahal, mungkin ya. Jadi kalau ini pengennya ya dicopot gitu aja. Ya. Terus Nabi itu punya cincin perak, yang cincin itu seolah menjadi cincin estafet. Cincin estafet karena dari Nabi diserahkan pada Abu Bakar turun-temurun, tapi diberikan pada khalifah aja. Dari Abu Bakar diberikan kepada Umar, dari Umar diberikan kepada Utsman. Di Utsman radhiyallahu anhu cincin itu masuk sumur. Sumurnya di mana? Ada yang tahu sumur? Sumur Aris namanya. Sumur Aris itu dekat Masjid Kuba. Itu ada sumur. Di situ cincin Nabi pernah jatuh. Begitu jatuh, Utsman merasa sedih sebab ini cincin turun-temurun kan. Bahkan itu cincinnya dari Nabi, diberikan kepada Abu Bakar, diberikan kepada Umar, sampai di Utsman cincin itu jatuh gitu. Jadi orang dulu tadi balik ke sumur lagi, orang dulu itu paling senang kalau lagi mau jalan-jalan ke sumur. Makanya Nabi itu banyak riwayat kalau beliau itu sering di saat waktu senggangnya kalau mau jalan-jalan mainnya ke sumur. Terus Nabi main air di sumur itu, usapkan ke muka beliau, ya, ambil lagi lalu letakkan di kepala dan beliau nampak begitu bahagia. Orang Arab begitu, ya, wisatanya ke sumur. Sampai sekarang masih. Misalkan kalau ada orang ketemu tuh orang Arab main bawa tikar, kalau ditanya mau kemana? Sumur. Kalau orang Indonesia bawa tikar terus keluar ditanya mau kemana? Sumur. Ya kalau di kita mestinya bukan ke sumur, tapi kemana? Sungai. Nah, gitu ya. Ke sungai. Sungai apa? Ciliwung. Ya. Nah itu. Nah, pernah Utsman bin Affan ini lagi sama, lagi tanazuh ya, lagi rehlah, lagi wisata, lagi rekreasi. Tiba-tiba cincin ini nggak sengaja jatuh di sumur. Nah yang anehnya, ini sumur pernah dikeringin atas perintah Utsman. Pokoknya cari sampai dapat. Ternyata cincinnya nggak ditemukan. Jadi cincin yang masih misterius sampai dengan hari ini.
Sebab jatuh di sumur itu pernah dikeringkan untuk dicari, tidak jumpa. Sahabat Ali ketika menjadi khalifah dicari lagi, nggak ketemu. Muawiyah waktu jadi khalifah mencoba untuk mencari di sumur yang sama, nggak ada. Ya. Wallahu a'lam. Itu cincin. Dan ada riwayat yang mengatakan cincin inilah yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Jadi memang nggak ada lagi tuh cincin Muhammad Rasulullah, itu nggak ada, sebab hilang di zaman Utsman bin Affan. Lalu bagaimana cara Nabi mengenakan cincinnya itu? Nabi mengenakan cincinnya itu di tangan kanan. Jadi kalau pakai cincin tangan kanan, ya. Satu, Nabi mengenakan cincin di tangan kanan, ya. Lalu dua, Nabi itu mengenakan cincinnya itu, nah ini ada jari semuanya kanan. Cincin di tangan kanan, ini riwayatnya saya gabung aja semuanya. Di tangan kanan, cincin tangan kanan. Baik, semua riwayatnya hanya di tangan kanan. Ada satu yang menyampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tangan kanan dan memakai di jari apa namanya? Kelingking. Nah, jadi pakai ini di tangan kanan, di jari kelingking. Kalau orang kebanyakan ngasih katanya Jari manis. jari manis. Kalau Nabi di jari kelingking, tangan kanan di kelingking. Jadi kalau mau pakai boleh tangan kanan kelingking. Kalau ditanya kenapa pakai cincin tangan kanan di kelingking, ikut Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.